Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Ahmad Alendre, Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara memilih portofolio yang optimal. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus memahami terlebih dahulu tentang konsep-konsep dasar dalam pembentukan portofolio yang optimal. Ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal. Yaitu yang pertama ada portofolio efisien dan portofolio optimal. Yang kedua ada fungsi utilitas dan kurva indiferen. Dan yang ketiga adalah aset berisiko dan aset bebas risiko. Portofolio efisien ialah portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Investor perlu mempertimbangkan dan menentukan sekuritas apa saja yang membentuk portofolio dan dapat mencapai efisiensi maksimal. Indikator portofolio efisien diantaranya yang pertama, mampu memberikan expected return terbesar dengan risiko yang sama. Yang kedua, mampu memberi risiko terkecil dengan expected return yang sama. Penentuan portofolio yang efisien dilakukan dengan cara memilih tingkat expected return tertentu, meminimumkan risikonya, atau menentukan tingkat risiko tertentu dan kemudian memaksimumkan expected return-nya. Mengenai perilaku investor dalam pembuatan keputusan investasi, diasumsikan bahwa semua investor tidak menyukai risiko atau risk averse. Misalnya jika ada investasi A dengan return 15% dan risiko 7%, dan investasi B dengan return 15% dan risiko 5%, maka investor yang risk averse akan cenderung memilih investasi B. Portofolio efisien merupakan portofolio yang baik tetapi bukan yang terbaik. Portofolio yang terbaik adalah portofolio yang optimal. Portofolio efisien hanya mempunyai satu dari faktor terbaik, yaitu faktor expected return atau faktor risikonya. Sementara portofolio yang optimal adalah portofolio yang memiliki kombinasi expected return dan risiko yang terbaik. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pemilihan atau pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih investor yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Fungsi utilitas. Fungsi utilitas dapat diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Fungsi utilitas menunjukkan preferensi seseorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat return harapan. Fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indiferen. Kemudian ada kurva indiferen. Kurva indiferen menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return, harapan, dan risiko masing-masing memberikan utilitas yang sama bagi investor. Kemiringan atau skala positif kurva indiferen menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi. Semakin enggan seorang investor terhadap risiko, maka pilihan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset yang bebas risiko. Kemudian ada aset berisiko dan aset bebas risiko. Aset berisiko adalah aset-aset yang tingkat returnnya aktual di masa depan masih mengandung kepastian. Salah satu contoh aset berisiko adalah saham. Semakin enggan seseorang investor terhadap risiko, maka pilihan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset yang bebas risiko. Aset bebas risiko atau risk-free asset merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh varians return yang sama dengan 0. Salah satu contoh aset bebas risiko adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Preferensi investor untuk membentuk portofolio optimal. Yang pertama, permukaan efisien atau efficient frontier ialah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien. Kemudian merupakan bagian yang mendominasi lebih baik titik-titik lainnya karena mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dengan risiko yang sama dibanding bagian lainnya. Pemilihan portofolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko yang ditunjukkan oleh kurva indifference. Model portofolio Markowitz.
Model Markowitz yang dikembangkan pada tahun 1952 adalah gagasan utama yang digunakan untuk membangun portofolio optimal dalam rangka mencapai tujuan memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Model ini didasarkan pada perhitungan mean atau rata-rata sebagai pengukuran dari tingkat pengembalian dan varian sebagai pengukuran tingkat risiko. Teori portofolio dengan model Markowitz didasari 3 asumsi, yaitu yang pertama periode investasi tunggal atau misalnya 1 tahun. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya berdasar pada return yang diharapkan dan risiko. Kemudian memilih aset optimal. Investor membuat keputusan yang disebut sebagai keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi dan juga beberapa bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki investor yang akan diinvestasikan pada kelas aset tersebut. Bagian dari dana yang diinvestasikan pada setiap kelas aset tersebut sebagai porsi dana atau bobot dana. Masing-masing bobot dana tersebut akan berkisar antara 0 sampai 100%. Kelas aset adalah pengelompokan aset-aset berdasarkan jenis-jenis aset seperti saham, obligasi, real estate, sekuritas asing, emas, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.